Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sugeng Injing dumateng Dewan Juri ingkang kinurmatan. Kami, Tim A, Delegasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, dalam kompetisi debat online nasional Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin yang ke-7 tahun 2020. Dengan saya, Fakih Abdanihaj Al-Farizi, selaku pembicara pertama, berperan sebagai pihak pro. Saya, Karisma Kasana Waninda Tikno, selaku pembicara kedua, berperan sebagai pihak kontra. Saya, Zia Zaratul Muniroh, bertindak sebagai pembicara ketiga, akan menyampaikan konklusi dalam perdebatan kali ini. Adanya gejolak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 membuat pemerintah ingin mengembalikan roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan new normal dalam rangka menjaga keseimbangan perekonomian negara. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, new normal diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas sedia kala. Dengan kata lain, adanya tatanan dan perilaku baru dalam beradaptasi untuk membiasakan atau membudayakan kehidupan yang bersih dan sehat. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat terkait pentingnya antisipasi di kala pandemi. Oleh sebab itu, langkah pemerintah untuk melakukan percepatan new normal tentunya belumlah tepat. Sehingga saya, Fakih Abdanihaj, selaku pembicara pertama, sangat setuju dengan adanya ketidaksiapan pelaksanaan new normal di Indonesia. Argumentasi saya yang pertama adalah new normal berdasarkan hasil interpretasi dan penilaian terhadap kondisi keuangan. Mengapa penafsiran tersebut dijadikan acuan dalam menghadapi pandemi? Pelaksanaan new normal justru akan menimbulkan pelambatan pemulihan ekonomi dikarenakan masyarakat khawatir akan keselamatan dan biaya kesehatan dirinya. Hal ini diperparah dengan pembatasan fisik sehingga dapat menurunkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, terutama UMKM, dikarenakan terdapat beban ekstra seperti pembelian APD, hand sanitizer, dan lain-lain agar sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Argumentasi saya yang kedua adalah tingkat penyebaran kasus masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Pasal 1 huruf A tentang wabah penyakit menular, di mana wabah adalah kejadian berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya secara nyata melebihi keadaan lazim dalam suatu daerah dan waktu tertentu. Didukung dengan fakta bahwa hingga tanggal 17 Juni 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia telah melaporkan adanya peningkatan jumlah kasus positif mencapai 1.000 jiwa tiap hari. Apabila pemerintah memaksakan terlaksananya new normal, maka akan memicu gelombang baru sehingga meningkatkan jumlah korban jiwa seperti pelaksanaan di Korea Selatan dan Tiongkok. Hal ini bertentangan dengan rumusan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh layanan kesehatan. Hal ini diperparah dengan ketidaksiapan negara terkait protokol sekaligus sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai tatanan kenormalan baru. Argumentasi saya yang ketiga adalah kehebatan pembatasan sosial berskala besar dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Salah satu daerah yang menerapkan PSBB adalah Jawa Barat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, diketahui bahwa tren penularan COVID-19 cenderung menurun. Bahkan 63% wilayah di Jawa Barat terpantau tidak ada pergerakan penularan COVID-19 pasca diberlakukan PSBB.
Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah pasien meninggal dunia dari 7 pasien per hari menjadi 4 pasien per hari. Dengan demikian, saya selaku pembicara pertama menyatakan setuju dengan mosi Indonesia tidak siap melaksanakan new normal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karisma, pembicara kedua dari tim kontra, menyatakan ketidaksetujuan saya dengan mosi Indonesia belum siap melaksanakan new normal. Sebelum saya menyampaikan argumen saya ingin menyampaikan sanggahan saya terkait argumen dari tim pro yang mengatakan bahwa belum adanya kesiapan dari negara terkait protokol kenormalan baru yang diharapkan. Perlu kita ketahui bahwa sekarang pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berisi protokol kesehatan serta panduan kesehatan yang wajib dilaksanakan warga negara selama melaksanakan normal baru. Salah satu contohnya yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Selanjutnya saya akan menyampaikan argumen saya. Tujuan pemerintah dalam melaksanakan normal baru adalah sebagai stimulus perekonomian. Kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini sangat berdampak pada ekonomi Indonesia. Salah satu prediksi dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0%, yang artinya tidak ada laju pertumbuhan ekonomi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan selama 2 bulan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tersebut mengharuskan setiap para pekerja Indonesia untuk bekerja dari rumah yang mengakibatkan kegiatan ekonomi menurun. Salah satu contohnya yaitu penurunan penjualan mobil. Menurut ekonom senior Bank Mandiri, Dendi Ramdhani, mengatakan bahwa penjualan mobil pada bulan April 2020 sebanyak 3.000 unit per bulannya. Padahal jika dalam situasi normal, penjualan mobil bisa mencapai 100.000 unit per bulannya. Jika hal ini dibiarkan, maka golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan pekerjaannya. Dan kita bisa lihat dampak ekonomi ke depannya akan sangat banyak warga Indonesia yang akan kehilangan pekerjaannya. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan per 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta warga Indonesia kehilangan pekerjaan akibat imbas dari pandemi COVID-19 ini. Sebanyak 10,6% kehilangan pekerjaan karena di PHK dan 89,4% lainnya kehilangan pekerjaan akibat dirumahkan. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya jika mereka tidak memiliki pekerjaan? Dari mana upah mereka? Dari mana penghasilan mereka? Bagaimana bisa mereka memenuhi kebutuhannya? Bagaimana bisa mereka melangsungkan hidup apabila mereka tidak ada penghasilan sama sekali? Lalu pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah kesejahteraan mereka. Bagaimana kita bisa menjamin kesejahteraan mereka apabila mereka sama sekali tidak memiliki upah untuk melanjutkan hidup? Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mekanisme untuk menjawab keresahan terkait argumentasi dari tim pro bahwa kita bisa menerapkan normal baru ini secara bertahap. Seperti yang telah terjadi di lapangan sekarang, pemerintah melaksanakan normal baru ini secara bertahap dan dengan cara memilih daerah-daerah yang sudah memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan new normal atau normal baru. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440 sampai 830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman coronavirus disease 2019 atau COVID-19 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Di dalam aturan tersebut mengatur apabila suatu daerah dengan kasus yang sedikit atau tidak ditemukan kasus COVID-19 sama sekali dapat melakukan normal baru atau bisa disebut sebagai daerah yang termasuk ke
dalam zona hijau. Dari situ kita bisa lihat bahwa pemerintah benar-benar menyiapkan, meneliti dan juga mengkaji untuk bisa melaksanakan kebijakan normal baru ini. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan normal baru. Maka dari itu, saya selaku pembicara kedua sekali lagi menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Indonesia belum siap menerapkan normal baru atau new normal. Terima kasih. Dewan juri yang saya hormati dan peserta debat yang berbahagia. Di sini saya Zea Zaratul Muniroh bertindak sebagai pembicara ketiga atau pembicara konklusi akan menarik benang merah dalam perdebatan kali ini. Di sini saya selaku pembicara ketiga juga akan memberikan jalan tengah dalam perdebatan kali ini yang terkait dengan mosi Indonesia belum siap melaksanakan new normal. Dewan juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwasanya wacana pelaksanaan new normal memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait dengan kesiapan dari negara Indonesia sendiri. Kekhawatiran yang timbul dari pihak pro adalah peningkatan jumlah kasus coronavirus disease apabila diberlakukan new normal. Dengan bukti bahwasanya akhir-akhir ini rata-rata peningkatan kasus akibat virus corona mencapai 1.000 tiap harinya. Serta kurangnya persiapan dari pemerintah baik dari segi sarana maupun prasarana dan dalam mengawasi masyarakat serta dalam mempertegas aturan pembatasan fisik. Sehingga dalam hal ini pihak pro beranggapan bahwasanya Indonesia belum siap melaksanakan new normal. Sedangkan kekhawatiran yang timbul dari pihak kontra adalah menitik beratkan dalam aspek ekonomi. Yang mana pihak kontra beranggapan bahwasanya new normal bisa mengembalikan roda perekonomian dari negara. Penurunan ekonomi serta banyaknya pihak yang tidak bisa bekerja dengan bukti 1,5 juta jiwa tidak bisa bekerja memaksa Indonesia untuk melaksanakan new normal demi kesejahteraan bersama. Sehingga dalam hal ini pihak kontra beranggapan bahwasanya Indonesia siap melaksanakan new normal. Selain itu, di sini saya selaku pembicara ketiga juga akan memberikan jalan tengah pada perdebatan kali ini. New normal tetap dilaksanakan dengan kesiapan yang matang baik dari segi sarana maupun prasarana serta ketegasan pemerintah dalam memperketat aturan hukum. Selanjutnya, PSBB merupakan suatu bentuk kenormalan yang baru. Sehingga dalam hal ini PSBB perlu dievaluasi dan perlu dicermati bersama, perlu diperbarui bersama supaya tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sehingga terwujud kesejahteraan bersama. Cukup sekian dari saya selaku pembicara ketiga. Terima kasih atas waktunya.